Sebaliknya kalau misal pang kita rasa kada tapi hendak beribadah, nang kayak apa caranya? Koler benar melakukan ibadah nang bedima apa caranya mau nang kayak itu? Wa idza ahsasta, apabila engkau merasa min nafsika di dalam dirimu mailan ilal mukhalafat, cenderung ingin melakukan maksiat, hendak bermaksiat aja gawian. Ada tadi hendak melakukan ibadah tapi pengoler. Kalau nang ini melakukan ibadah aja tapi hati ini hendak benar melakukan maksiat. Penyembah yang aja tapi hendak benar bisi pacar. Penyembah yang aja tapi hendak benar mengambil duit mama, duit abah. Nah ini hatinya cenderung untuk ingin hendak menggawi maksiat, yang mana maksiat tersebut di luar Ramadan, bisikan untuk melakukan maksiat di luar Ramadan itu adalah bisikan dari syaitan. Kalau di dalam bulan Ramadan itu tidak ada lagi bisikan dari syaitan, tidak ada lagi bisikan dari iblis, tapi perasaan, tapi diri kita yang sudah terbiasa dengan bisikan syaitan, sehingga di bulan Ramadan ini tanpa perlu bisikan dari syaitan, hati kita ingin selalu melaksanakan maksiat. Na'udzubillah. Awil tifatan ila sayyiat, atau selalu berpaling kepada kejahatan, hendak menggawi kejahatan terus. Sama maksiat lawan kejahatan tuh kurang lebih hendak mempreng kawan terus, itu kejahatan kan? Di mana kejahatannya? Kesah menyarik-nyarik nangaran kesah menyarik-nyarik itu berarti berdusta berarti. Paruddaha anha bisautil khaufi, maka hendaklah engkau tolak akan perkara tersebut, anha dari dirimu, bisautil khaufi dengan cambuk al khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan, ya Allah, aku hendak melakukan maksiat. Iya Allah, melakukan maksiat lah aku lah. Waninya melakukan maksiat maka neraka tuh ngeri banar. Nah ingatakan kayak itu. Nah nang kayak apa caranya? Wa huwa an tudzakkiraha, bahwa engkau mengingatkan kepada nafsu, wa ta'izaha, dan sama aja mengingatkan, memadahi kepada nafsu, bima tawa'adallah, dengan ancaman Allah, bihi, dengannya, man asahu, kepada orang yang berbuat maksiat. Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat diancam oleh Allah Ta'ala, siap-siap masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ancaman Allah itu bagi orang yang melakukan maksiat itu apa? Minal hawan, akan mendapatkan kehinaan. Manusia menghormati tapi Allah menghinakan. Kenapa jadi dihormati manusia? Karena orang takutan kalau pindah ditempelengnya, tapi Allah menghinakan. Maulah orang itu mulia, tetap di hati orang kada memuliakan. Yalah, ini takutan tuh kenapa Pek? Karena jaga orang tuh, kalau takutan kau pindah ditempeleng itu aja, bukan takutan karena mulia kada. Ini ada preman, penempelengan premannya. Ini ada guru. Nah, ikam kada wani menyambati preman tuh kenapa? Takutan ya kalau pernah dipukulnya. Tapi lawan guru tuh ikam kenapa jadi kada wani menyambati? Karena guru tersebut mulia. Takutan kita kalau pindah katulahan. Nah itu berarti mulia.
Nah, jadi orang akan memuliakan, bukan takutan. Wal wabal, dan akan mendapatkan siksaan. Nah, orang yang melakukan maksiat itu akan disiksa di mana? Di dalam api neraka. Maka sehari di api neraka itu sama dengan lamanya 100 tahun di dunia. Ingat akan juga sekurang-kurangnya, sepaling ringan azab di neraka adalah kita memakai sandal dari api neraka, kemudian dipakai dan otak kita mendidih. Itu yang diingatkan. Kawalah kayak itu mah sakit bener liwar. Yalah. Hah? Kada batis saja nang lupau, kada sampai ke otak mendidihnya. Lamun kita terjajak aspal batis aja kalau nang sakit. Paling batis aja nang melepuh. Ini otak tuh umpat juga menggurak. Itu paling ringan azab dia dalam api neraka. Nang kayak apa nang paling beratnya? Kita hendak meninggalkan sembahyang, ingat akan itu maksiat kan? Anda meninggalkan sembahyang itu maksiat. Ingat akan sekali meninggalkan sembahyang 100 tahun kita diazab di dalam api neraka. Mun ingat sudah nang kaya demintu, kawa mengingat hal-hal tersebut, kada wani kita melakukan maksiat. Berniat nak melakukan maksiat aja kada wani lagi. Kenapa? Karena kita takutan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu syadidul iqab, syadidul batsh. Berat, sangat berat hukuman bagi orang yang melakukan maksiat. Wal khizi wan nakal, sama itu akan mendapatkan kehinaan. Wat tardi wal hirman, watardi dan dijauhkan dari rahmat Allah, wal hirman dan mendapat kerugian. Hirman itu artinya kerugian. Wassaghar, dikecilkan orang, wal khusran dan akan mendapat kerugian. Nah itu ingat akan itu aku bilangnya aku melakukan maksiat, aku melakukan zina, ketahuan orang, maka supan keluargaku, dihinakan orang keluargaku. Hah? Jadi takutan menggawe maksiat, takutan melakukan zina, aku berpacaran, ketahuan orang aku pada berpacaran, supan guruku, maka dianggap orang guruku kada melajari aku kaina. Itu nang diingatkan. Maka bila aku menjapai-japai berarti aku berdosa, aku akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan Allah ke dalam surga. Tanganku nang menjapai aurat perempuan yang bukan mahram itu kena cagaran, dihukum, dibuat ke dalam api neraka. Nah itu nang diingatkan. Binian juga nang membuka aurat, wani-wani membuka aurat aku nih cagaran, wah dimasukkan ke dalam api neraka bila auratku ini dilihat oleh orang lain, bila dilihat oleh bukan suami, bila dilihat oleh bukan mahramku, maka aku ini akan masuk ke dalam api neraka. Itu nang diingatkan, lalu takutan akhirnya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu obatnya adalah rasa takut. Sedikit demi sedikit obatnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang di muka tadi itu adalah obatnya roja, berharap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang memiliki rasa roja, berharap kepada rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita dimilikikan rasa khauf, yaitu takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka wal wuqu'a wallahu a'lam. Shawab. Al-Fatihah.